Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Muhammad Sukron di channel TMM Official. Kali ini saya ingin mengomentari beberapa hal yang viral beberapa waktu yang lalu tentang perbuatan hina menghina atau caci mencaci, mencela agama. Jadi agama Islam menghina agama Kristen menghina agama Islam, sebagaimana viralnya Muhammad Kece yang sudah menghina agama Islam dan diprotes oleh berbagai kalangan umat Islam di Indonesia. Dan alhamdulillah Muhammad Kece saat ini sudah ditangkap oleh kepolisian. Kemudian disusul juga dengan semalam saya baca berita tentang ditangkapnya pula Ustadz Yahya Waloni karena diduga menghina agama Kristen, yang menurut dugaan menganggap Yahya Waloni mengomentari tentang Bible palsu dan lain sebagainya. Nah, saya Muhammad Sukron beragama Islam, ingin juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terprovokasi, tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang saat ini menghebohkan jagat maya. Saya hanya ingin meluruskan bahwa agama Islam itu melarang umatnya menghina agama lain, mengolok-olok, mencela, menista, atau mencaci maki agama lain selain Islam. Ini yang harus kita pahami nih. Ini bagian dari toleransi dalam berislam. Larangan menghina agama lain disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwa bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 108. Penjelasannya, menurut tafsir Quran Kementerian Agama, sebab turunnya ayat tersebut adalah dahulu ada seorang muslim yang menghina sesembahan kaum musyrik atau berhala, lalu Allah menurunkan ayat ini. Mulanya sambil menyebarkan Islam, beberapa sahabat Nabi menghina sesembahan kaum musyrik. Mereka terganggu dengan tindakan tersebut. Mereka mengancam akan berbalik memaki Allah. Ayat ini lalu turun untuk melarang cara berdakwah yang demikian. Demikian penjelasan Ashabun Nuzul Surat Al-An'am ayat 108. Larangan memaki agama lain diturunkan karena makian akan berubah makian. Ayat tersebut menjelaskan karena nanti mereka yang merasa dimaki agamanya akan memaki balik. Nah, seperti itu. Kemudian dikomentari juga Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaffiqin menjelaskan, Allah melarang kita mencela Tuhan-Tuhan orang musyrik dengan pencelaan yang keras atau sampai merendah-rendahkan secara terang-terangan, karena hal ini akan membuat mereka akan membalas dengan mencela Allah. Tentu termasuk maslahat besar bila tidak mencela Tuhan orang kafir agar tidak berdampak celaan bagi Allah sesembahan kita. Jadi hal ini adalah peringatan tegas agar tidak berbuat seperti itu.
supaya tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih parah, lebih luas, lebih besar. Karena isu agama ini benar-benar isu yang sangat sensitif dan kita harus saling menjaga kerukunan di antara umat. Kemudian tafsir Ibnu Katsir dalam ringkasan tentang Quran surat Al-An'am ayat 108 yang saya bacakan di atas, larangan umat Islam menghina agama lain. Allah berfirman melarang terhadap Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman dan dari mencaci ilah-ilah kaum musyrikin. Meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, namun hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap ilah orang mukmin atau Allah, Tuhan orang-orang mukmin, padahal Allah adalah Rabb yang tiada ilah berhak disembah selain Dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini. Orang-orang musyrik itu berkata, "Wahai Muhammad, engkau hentikan makianmu itu terhadap ilah-ilah kami, terhadap Tuhan-Tuhan kami," kata orang musyrik pada waktu itu. "Atau kami akan mencaci maki Rabbmu." Lalu Allah melarang Rasulullah dan orang-orang mukmin mencaci patung-patung mereka, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi jelas kita dilarang sebagai umat Islam menghinakan sesembahan-sesembahan orang-orang non-muslim, orang-orang di luar Islam. Kita dilarang. Abdul Razak mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah, dahulu kaum muslimin mencaci berhala-berhala orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir mencaci maki Allah Ta'ala secara berlebihan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Lalu Allah menurunkan ayat yang saya bacakan di atas, surat Al-An'am ayat 108. Hal ini didasarkan pada hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dilaknat orang yang mencaci maki orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang mencaci orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ia mencaci ayah seseorang, maka orang itu pun mencaci ayahnya. Ia mencaci ibu seseorang, maka orang itu pun mencaci ibunya." Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dari hadis di atas, kita saja yang ayah kita katakan dicaci, kita akan balik mencaci juga ayah yang mencaci kepada kita. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semua, mari kita pahami, kita berislam jangan sok-sokan juga gitu loh. Karena agama kita Islam melarang mencaci maki agama lain. Islam merupakan agama toleran. Ini semua sepakat lah. Islam itu agama yang paling toleran. Sikap muslim terhadap kaum non-muslim sangat jelas. Sebagaimana surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu, untukkulah agamaku." Jadi kita sendiri-sendiri gitu. Jangan pakai segala saling mencaci, menghinakan sesembahan-sesembahan, bahkan kitab-kitab mereka. Mereka juga orang non-muslim jangan menghinakan, mencaci maki Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab-kitab kami dan simbol-simbol agama kami. Inilah toleransi. Manfaat toleransi dalam Islam terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Itu jelas. Mewujudkan hidup damai dan tenang, meningkatkan kualitas iman dan mencerminkan kemuliaan agama yang dianut. Nah, misalnya dalam dakwah nih,
Allah juga ngasih garis, ngasih rel, seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Ini bahasa Al-Quran. Jadi gak ada istilah menghinakan, merendahkan. Ya gimana mau hidup berdampingan, gimana dakwah itu mau sampai kalau cara-caranya penuh dengan cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Nah, sahabat sekalian, prinsip Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut, kemudian ya istilahnya dengan sangat rendah hati gitu ya, walaupun kepada orang kafir gitu. Hal ini sebagaimana ya dijelaskan dalam ayat, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara paling baik. Artinya di sini ya paling baik, argumennya yang terbaik. Kalau memang mentok di situ ya sudah, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan pakai segala mencaci maki kitabnya, mencaci maki Tuhannya. Begitu sebaliknya. Nah, ini mungkin ya komentar yang ingin saya sampaikan, ikut meluruskan dan membuat tenang buat teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan ditangkapnya para penista-penista agama, baik yang penista agama Islam maupun penista agama Kristen. Semoga kita mendapatkan pelajaran penting dari kejadian demi kejadian itu. Kita lebih berhati-hati. Bagi kalian yang baru saja lihat video saya ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tinggalkan komentar jika dirasa ada yang kurang tepat dalam penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.